Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam makan semur, yang jawab salam panjang umur. Daun salam nasi kebuli, ya bikin nasi kebuli. Yang jawab salam banyak rezeki. Jadi kayaknya kurang semangat tadi jawab salamnya, Bu. Pak, diulang lagi ya Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ba'd. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Wakil, Bapak Winsor, segenap pengurus Yayasan Masjid Jami'at Taqwa yang kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berkahi umurnya, dan senantiasa istiqomah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hormati segenap seluruh pengurus daripada DKM Masjid Jami'at Taqwa, baik dari atas sampai bawah. Mudah-mudahan seluruh pengurus daripada Masjid Jami'at Taqwa senantiasa Allah jaga, Allah lindungi, dan berikan rahmat dalam setiap aktivitasnya. Allah jadikan orang-orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik Anda sekalian yang hadir pada kesempatan pagi kali ini di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya doakan mudah-mudahan perkumpulan kita pada kesempatan pagi kali ini akan mendatangkan rahmat dan kemuliaan bagi diri kita, dan senantiasa mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Allah pada kesempatan Ahad kali ini, Al-Fakir yang hadir di tengah-tengah jemaah sekalian, bersama-sama kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sehingga kita berkumpul pada kesempatan pagi hari ini senantiasa akan benar-benar mendapatkan kemudahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam tercurahkan pada kasih Allah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan juga terlebih pengikutnya sampai dengan nanti hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan berkumpul di majlis ini akan senantiasa tercatat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya pagi untuk mengajak jamaah sekalian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah di perkumpulan yang mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita mencari ilmu, menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan dan diberikan pemahaman tentang ilmu agama, dan mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar dan niat kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pulang dari sini insyaallah Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentunya Al-Fakir dalam mengawali ta'lim tidak lupa mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Barangkali ada penyampaian ataupun yang disampaikan keluar lisan dari Al-Fakir yang kurang berkenan,
di hati jamaah sekalian. Al-Baqi mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum saya awali juga, tidak lupa saya ingin mengucapkan pada jamaah, baik bapak maupun ibu-ibu, pada beberapa waktu yang lalu amanat dari panitia untuk mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas infak dan sedekahnya untuk acara santunan serta kebudayaan, acara kebudayaan, karena santunan waktu itu dibarengi dengan acara kebudayaan. Jadi mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, terima kasih yang sebesar-besarnya atas infak dan sedekahnya yang telah diberikan kepada panitia, sehingga alhamdulillah pada waktu itu acara berjalan dengan lancar, alhamdulillah sesuai dengan rencana. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan dari Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah membantu dengan materinya. Insyaallah mudah-mudahan akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Insyaallah akan mendatangkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan bahas apa Pak Bu? Temanya belajar apa kita hari ini? Al-Quran, tafsir Al-Quran di surat An-Nas. Surat An-Nas itu berapa ayat? Hafal tapi nggak ngitungin ayatnya. An-Nas itu berapa ayat Pak Bu? 6 ya? 6 apa 9? Surat An-Nas itu di surat keberapa itu? 114. Karena Al-Quran itu isinya ada berapa surat? 114. An-Nas itu berada di surat terakhir. Kalau surat di awal Al-Fatihah. Tapi tahu nggak kalau urutan dari diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, kalau dihitung surat ya, kalau secara mushaf An-Nas itu berada di surat terakhir di surat ke-114. Tapi kalau secara urutan diturunkannya Al-Quran, surat An-Nas itu berbarengan dengan surat apa? Mu'awwidzatain, disebutkan 2 gitu. Satu lagi apa namanya? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu sama, itu berbarengan ya. Tujuannya adalah disarankan kita untuk berlindung kepada Allah. Al-Falaq adalah waktu subuh, atau lebih tepatnya waktu menjelang subuh. Kalau An-Nas apa artinya Nas? Manusia itu tidak akan pernah lepas dari godaan-godaan. Kalau Al-Falaq itu mengukur tentang waktunya. Kalau An-Nas tentang wujudnya, tentang manusia. Dan 2 ini tidak bisa dipisahkan. Maka diawali dengan kata qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau secara urutan, surat An-Nas itu urutannya di surat keberapa itu turunnya? Ada yang tahu nggak? Kalau Al-Falaq itu urutannya di surat ke-20 Allah turunkan. Kalau An-Nas kira-kira berapa? Kalau nggak 21 berarti 19. Kira-kira yang mana? 19 atau 21? 21. Ya. Jadi secara urutan diturunkannya Al-Quran, An-Nas itu berada di surat ke-21 urutannya. Ya, sebelumnya adalah Al-Falaq. Baru sesuai dengan mushaf, An-Nas itu berada di surat terakhir di 114. Dan ini luar biasa, Pak. Ketika Allah ciptakan Quran itu secara mushaf, diawali dengan surat apa? Al-Fatihah, diakhiri dengan
An-Nas yang artinya manusia. Lihatlah Al-Fatihah yang isinya, kata para ulama, itu merangkum seluruh daripada Al-Quran. Dan dikatakan Al-Fatihah itu banyak namanya, termasuk As-Sifat, dan juga sebagai pembuka dari keberkahan. Diawali dengan hamdalah, diakhiri dengan mengingatkan kepada siapa? Kepada manusia, yaitu surat An-Nas. Emang An-Nas itu artinya apa sih? Berarti kita An-Nas gitu ya? Iya, benar gak? Ya, karena An-Nas itu manusia. Dan manusia itu di Al-Quran itu banyak disebutkan. Secara selain daripada An-Nas, biasa di Al-Quran itu Bapak Ibu sering menemukan kalimat apa? Atau mufradat apa? Kata apa? Apa? Di dalam surat ke 103. 103 itu surat apa tuh? Wal Asr. Terus innal insana, itu ada kata insan. Insan artinya apa? Maka diadopsi ke bahasa Indonesia ada kalimat insan bahasa Indonesia. Benar kan? Dan itu diambil dari bahasa Arab yang artinya apa? Manusia. Tuh, dua. Satu, An-Nas manusia juga, insan disebut juga manusia. Kok beda-beda? Kenapa tuh? Kira-kira ada lagi kan? Qul innama ana basyarun, ya, mislukum yuha. Bashar, bashar itu kan penglihatan ya, aslinya lihat. Bashar itu artinya apa? Manusia. Untuk menandakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sama seperti kita, basar, punya penglihatan. Jadi kalau insan dalam surat Al-Asr atau dalam surat Al-Kahfi juga ada, dikatakan insan, manusia dikatakan insan dalam Al-Quran, itu menandakan seluruh aktivitas yang dikerjakan manusia. Maka benar dikatakan wal asr, demi masa. Allah mengingatkan sambil mengingatkan dengan bersumpah kepada apa? Waktu. Bahwasanya sesungguhnya manusia itu dalam hal kerugian, kecuali dilanjutannya illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Jadi kalau ada kata insan itu menunjuk kepada manusia, diingatkan sambil diingatkan, itulah manusia yang punya aktivitas dalam kesehariannya atau dalam kehidupan di dunia, mengingat atau merujuk kepada aktivitas yang dikerjakan. Tapi kalau basar menunjuk kepada fisiknya, manusia itu ada penglihatannya, ada kupingnya, ada hidungnya, ada tangannya. Mithlukum, sama, Nabi Muhammad itu sama, manusia biasa seperti kita. Karena banyak orang kafir, orang-orang musyrik itu bilang apa namanya, seperti penyanun, ya, beda dengan manusia biasa. Tadi dikatakan bohong, dakwahnya bohong, maka turunlah ayat tersebut menandakan manusia Nabi Muhammad itu sama seperti kita, basyarun, punya penglihatan secara fisik atau merujuk kepada secara fisik. Atau pernah kata dengan ini unsa atau ins, ada ya, ins atau unsa artinya apa? Manusia. Nah, itulah manusia yang menandakan unsa atau ins, menandakan manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka manusia juga diambil dari kata ins, manusia, dihilangkan m-nya, ada n, ada s-nya, unsa, ins. Maka kita secara bahasa Indonesia disebut sebagai manusia. Manusia tempatnya apa? Salah. Berarti memang manusia tempatnya salah. Maka selama dia masih menjadi atau mengaku dirinya manusia, jangan bangga. Tuh. Itu diingatkan untuk diri kita masing-masing yang menandakan bahwa mengaku diri kita sebagai manusia. Maka selama kita manusia atau mengaku diri kita sebagai manusia, jangan bangga.
Karena memang manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi gak usah bangga. Sebanyak apapun duit kita, sehebat apapun pangkat dan jabatan kita, tetap kita manusia, tempatnya salah. Gak ada yang gak punya salah, gak ada yang gak pernah lupa. Maka jangan bangga jadi manusia. Itu sebenarnya diingatkan. Jangan sombong, jangan sum'ah, jangan ujub, jangan takabur. Kita ini manusia, mau sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun, sedalam apapun, kita ini manusia, harus sadar diri. Memang tempatnya salah. Kullu bani Adam khata'un khaira khata'in tawwabun. Setiap bani Adam, itu lagi tuh di Al-Quran. Kata lain dalam pada manusia yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Bani Adam. Itu merujuk kepada siapa? Bahwa kita ini adalah keturunan siapa? Nabi Adam. Kalau mau dibilang kakek moyang kita itu adalah siapa? Nabi Adam. Karena adalah penelitian begini dikatakan orang non muslim atau dari muslim non muslim bilang kafir lah. Terlanjur udah ngomong ya. Ada penelitian atau bilang begini, apa sih namanya, revolusi atau apalah gitu ya. Manusia itu dibilang seperti sampah. Apa itu sampah? Nah, sampah itu nanti ada menghasilkan namanya belatung. Jadi manusia itu berawal dari sampah, seperti sampah. Pak Bu pernah ke TPA pembuangan sampah atau barangkali di rumah lah. Taruh itu sampah berhari-hari. Ketika kita lihat sampah itu sudah berhari-hari, sudah lama, kira-kira yang nongol itu apa? Belatung. Tadi ada nggak belatung itu? Tiba-tiba itu katanya begitu tuh. Teorinya manusia seperti itu. Selain daripada dari apa tadi? Kerak. Apa namanya? Iya, itu dia. Itu adalah gitu bilang. Teori manusia seperti sampah, nanti menghasilkan belatung. Yang tadinya nggak ada, tiba-tiba ada, terus lama-lama banyak nggak tuh belatung. Nah, begitulah manusia sekarang banyak. Yang tadinya katanya satu, jadi dua, jadi banyak. Waliyadzubillah. Bapak mau disamakan sama belatung atau sampah, Pak? Itu ada. Maka disebutkan dalam Al-Quran manusia juga disebutkan sebagai Bani. Tuh, bahwa kita keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan ini diingatkan Pak Bu, selain kita keturunan Nabi Adam alaihi salam, kita diingatkan kita ini keturunan Nabi Adam. Harusnya apa? Malu Pak Bu. Karena kita berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Asalnya dari mana Pak? Tempatnya di mana? Awalnya di mana Pak Bu? Di tanah ini tempat dia hidup. Di awal sebelum Allah turunkan ke dunia, di mana? Awalnya di mana? Di surga. Itulah karena kita awalnya dari Nabi Adam alaihissalam dan tempatnya di surga. Berarti kan kita keturunannya nih harus ngikutin. Jangan sampai kita menjadi manusia yang laknat, yang terhina. Kenapa? Karena kita awalnya mulia, berawal dari surga. Jangan sampai nanti Nabi Adam alaihissalam saja di surga, berasal dari surga. Kita nanti wafat nggak sampai ke surga, kan kita awalnya dari mana? Dari surga. Itu pesan buat kita. Maka usaha mumpung masih hidup, berikhtiar sambil beramal. Untuk apa? Kembali kita ke surga. Karena awalnya kita memang di surga. Itu sebagai pesan tuh, pesan buat diri kita. Jangan sampai kita berada di neraka. Karena awal dari Nabi Adam alaihissalam itu berawal dari mana? Dari surga. Kita oke, kita kakek moyang kita berasal dari tempat yang mulia. Walaupun ada kesalahan sampai Allah turunkan ke dunia, tetap awalnya dari mana? Dari surga. Tuh, Pak, Bu, kalau pulang kampung enakan ke asal atau pulang kampung sendiri atau kampung orang lain? Kampung sendiri. Benar gak? Kampungnya misalnya di mana? Di Jawa Tengah. Pulang ke Jawa Tengah, kampung sendiri mana ada begitu pengen pulang kampung Idul Fitri.
pulangnya ke Sumatera, tahu kampung siapa. Enak gak tuh? Nggak enak, beda. Begitu Pak, Bapak, Ibu nanti kalau pengen pulang kampung yang sebenarnya alias wafat, pulang kampung ke awalnya, tempat semulanya Nabi Adam alaihissalam, ke surga, jangan sampai ke neraka. Nggak enak, begitu kan istilahnya, betul kan? Ya, itu menandakan bahwa kita Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka disebutkan manusia itu insan, anas, unsa, ins, dan juga Bani Adam. Tuh Allah sebutkan semua dalam Al-Quran supaya mengingatkan kepada manusia. Tuh, jadi penting kita belajar Al-Quran juga penting, walaupun sedikit-sedikit. Jangan sampai kita baca tapi kita tidak paham. Benar gak? Iya. Dulu aja barangkali kalau ada yang suka baca komik Tatang S itu, ya ada ceritanya. Kalau nggak tahu ceritanya diulang lagi, belum pengen tahu ceritanya. Saya juga dulu pernah baca itu komik. Ya, sebelum ada handphone. Apa? Komik kalau gitu. Saya komik cuma Tatang S saja, novel dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya nggak pernah tahu gitu ya. Nah, karena selama menuntut ilmu yang paling banyak dibuka adalah buku dan juga kitab. Ya, itu kalau Tatang S sebelum benar-benar menuntut ilmu, ya sebelum masuk pondok. Jadi begitu, barangkali ada orang baca novel dan lain sebagainya harus paham, teliti dari awal supaya apa, tahu runtutan ceritanya, paham dia. Kalau urusan dunia saja harus tahu, mengerti apa yang dia baca, apalagi Al-Quran, karena ini nanti akan membawa kita, ya setidaknya menuntun kita ke mana? Ke surga, karena ini udah petunjuk. Ya, tanpa petunjuk ini sulit kita masuk ke dalam surga. Walaupun baca ayat saja itu sudah dapat pahala, tapi jauh luar biasa yang bisa menyelamatkan kita. Baca tapi paham dengan isinya, sehingga apa? Bisa kita amalkan, Pak. Sama kalau kita baca rawi, baca riwayat Nabi, betul gak? Lah kalau kita baca doang nggak paham, ya nggak dicontohin dalam kehidupan sehari-hari, betul gak? Baca doang, salawatnya dapat pahala. Tapi berbeda pendapat para ulama, baca rawi itu gak dapat pahala kecuali kalau dia paham kemudian diamalkan, atau setidaknya dia tahu, belajar, dikasih tahu oleh gurunya, kemudian diamalkan, dan amalan itulah yang menjadi pahala. Tapi kalau salawatnya udah pasti dapat, kan begitu. Beda dengan Al-Quran, walaupun gak paham tapi satu huruf itu 10 pahala, tapi jauh luar biasa. Kita bisa menjadi orang yang selamat, bahkan masuk surga kalau kita baca, paham isinya, sambil kita amal. Kan begitu. Jangan sampai kita baca surat pendek, termasuk Al-Fatihah, yang setiap hari kita baca, tapi kita nggak paham isinya. Apalagi malu kalau kita ditanya sama anak kita, Bu, Pak, ini artinya apa ya Al-Fatihah? Ini surat atas hafalan di TPK, artinya apa ya? Ngeri nggak kalau ditanya gitu, nggak tahu? Ngeri nggak? Yang setiap hari, hampir setiap hari kita baca, kita nggak tahu, kita nggak bisa jelaskan ke anak kita. Yang anak kita hafal itu, ya, baru ya. Jadi itu anas. Kalimat lain atau mufradat lain, kata lain di dalam Al-Quran yang kita temukan yang diartikan juga sama seperti manusia. Sebelum kita bahas tafsirnya, bahas dulu kita tentang annasnya atau manusia. Kalau merujuk kepada annas, kita ada satu, ya. Begini, annas itu diartikan apa tadi? Manusia. Yang mencirikan bahwa dia itu manusia itu apa? Atau menandakan tanda bahwa dia adalah manusia itu apa? Punya kaki. Apa Pak? Punya akal, betul. Apalagi? Punya nafsu. Nah, nanti kita bahas tuh. Terakhir kan ada gini, minal jinnati wan nas. Itu di ayat terakhir. Nanti kita bahas. Kita awali dulu, apa itu manusia? Atau ciri-ciri yang menandakan bahwa itu manusia. Nah, saya teringat dalam surat Al-Hujurat di ayat 13, bapak-bapak, ibu-ibu bahkan hafal ayat ini atau sering mendengar ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, artinya apa? Wahai manusia. Ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya aku ciptakan kalian, khalaqnakum min dzakar wal untha. Satu dzakar itu apa? Laki-laki. Ya, ini bahasa Arab nih. Ngeri kalau diartikan secara bahasa dzakar itu. Kemudian wal untha, apa itu? Perempuan atau wanita. Nah, jadi yang menandakan bahwa dia manusia, Allah ciptakan itu berpasangan, hanya dua. Itu disebut manusia. Atau kalau bahasa sekarangnya pakai bahasa Inggris, pure manusia, pure human, ya, human ya, benar nggak sih manusia? Ya, pure manusia asli, original, bukan KW. Ini dengerin nih Pak, Bu, ini menarik. Ini menandakan manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah memulai dengan kalimat nas, bukan muslim, bukan mukmin, bukan takwa, tapi dengan nas, jamak semua. Mau dia non muslim ke muslim, semua Allah panggil. Tapi dengan kalimat nas yang kita artikan manusia. Dan manusia itu cirinya cuma dua Allah ciptakan. Dan itu sebagai manusia beneran, original. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Cirinya manusia itu cuma dua, zakar, laki-laki dan perempuan. Itulah manusia yang benar, yang sejati, yang pure, yang original, nggak campuran, nggak KW. Karena sekarang banyak Pak, Bu, iya, laki-laki setengah perempuan atau perempuan setengah laki-laki. Itu kan disebut apa tuh? Manusia apa? Manusia campuran, ya, KW, ya. Udah gak asli, udah gak original. Itu maka Allah sebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Itu manusia. Jadi kalau ada dia benar-benar laki-laki yang gak menyerupai perempuan dan perempuan gak menyerupai laki-laki, itu manusia yang benar. Bahasa sederhananya begitu. Itulah manusia. Maka tadi Pak Wagi bilang manusia itu cirinya punya pikiran. Maka kalau ada laki-laki fisiknya ya mencoba berubah seperti perempuan, itu seperti bukan manusia. Kenapa? Nggak ada pikirannya. Kan begitu ya? Benar nggak? Atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki, itu diragukan bahwa dia adalah apa? Manusia. Karena seperti manusia yang nggak ada pikirannya, maka pantas dia disebut sebagai manusia. Karena Allah cuma ciptakan dua, min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Syu'ub dan qabail, kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Benar gak? Lihatlah Indonesia, ada yang kulitnya putih. Sekarang dari yang hitam ada kan? Ada sawo matang, ada yang tadinya hitam sawo matang sekarang bisa jadi putih Pak. Banyak skincare gitu katanya. Benar ya? Sawo matang, kulit hitam, rasnya banyak, sukunya banyak. Ada Jawa, ada Sunda, Sumatera, Batak, Manado, Ambon, Papua dan lain sebagainya. Betul nggak? Benar yang Allah bilang, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari manusia yang Allah ciptakan dua itu, laki-laki dan perempuan, semuanya itu nggak cuma satu sukunya, bangsanya, negaranya nggak cuma satu, tapi apa? Banyak. Syu'uban wa qabail. Benar nggak tuh? Iya, nggak usah jauh-jauh ke negara lain, lihat aja ke Indonesia. Tadi yang saya bilang Jawa, Sunda, Batak dan lain sebagainya. Luar biasa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan nanti dari saling mengenal itu terjadilah banyak. Ya, benar gak? Laki-laki dan perempuan bertemu, Allah kumpulkan, pertemukan, jodohkan, sehingga banyak. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ini juga menandakan bahwa kita walaupun, karena tadi diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia,
yang merujuk kepada bukan hanya kepada orang yang beriman atau beragama Islam, tapi di luar itu juga Allah panggil. Ini kita diajarkan untuk apa? Kerukunan antar umat beragama. Jadi kalau Allah saja dalam Qur'annya mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada non-muslim, apalagi kepada yang sesama muslim, kan gitu. Bahkan di dalam hadis disampaikan, saya selalu mengulang-ulang, kalau kita punya makanan minimal bagi apa? Bagi apa? Kuahnya, airnya, benar nggak? Bawah. Kalau sudah tercium minimal kita bagi itu kuahnya, tapi jangan selalu mentok kepada hadisnya. Udah, karena cukup kuahnya, udah tiap hari kuahnya, pambung untuk tetangga. Ya Bu ya, iya. Walaupun tetangga kita non muslim, kita bagi, hormati. Dita'arafu untuk saling berbagi, mengenal. Ya, gitu. Diawali dari apa? Dari laki-laki dan perempuan Allah ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Walaupun sukunya berbeda, bangsanya berbeda, rasnya berbeda, tapi tetap aja ketemu. Kan gitu ya. Ada orang Jawa jodohnya orang Kalimantan, ada orang Sunda jodohnya orang Bima, ada orang Maluku, ada jodohnya orang Sumatera, ada. Itu paling enak nih Pak. Paling enak tuh orang Batak ketemu sama orang Bogor, Pak. Benar gak? Benar gak, Pak? Iya. Kalau disingkat ya. Iya. Tapi Batak ketemu Solo juga enak, Pak Bu. Batak ketemu Solo. Kalau disingkat bakso. Coba Bu, udah cukup dah. Tuh. Jadi Allah ciptakan su'ubah wa qabail supaya nggak ngantuk dikit lah, gitu ya. Ada tahu-tahunya olahraga. Olahraga apa? Olahraga mulut, olahraga pipi. Yang tadinya pipinya diam aja, gara-gara senyum, tawa, kan gerakan gue ya. Alhamdulillah, gitu ya. Tuh, jadi itulah manusia yang benar, yang pure, itu adalah laki-laki dan perempuan. Itulah manusia. Nanti baru kita bahas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nas sampai dengan 6 ayat. Diawali dengan kata Qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Qul, katakan. Kalau qul katakan, kalau qul makan. Kalau pakai kaf itu arti makan. Bahaya ini. Maka hati-hati Pak Bu kalau lagi baca. Baik itu qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin. Hati-hati. Harus pakai kha. Nanti belajar itu masa sehari itu makhraj. Ya, antara kaf dengan kha. Ya, nanti beda maknanya itu. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada siapa? Rabbin nas, Tuhannya manusia. Kalau Rabb dan tahu ya, saya selalu mengulang-ulang apa itu Rabb. Minimal 3. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya agar kita berlindung kepada siapa? Allah. Berpegang kepada Allah, meminta pertolongan kepada siapa? Allah. Rabbin nas, Tuhannya manusia. Rabb, apa itu Rabb? Dia yang menciptakan, dia yang memelihara atau menjaga, dan dia juga yang memberikan. Itulah Rabb. Sama di alhamdulillahi rabbil Rabb. Ya, itulah Rabb. Kalau kita artikan apa tuh? Tuhan. Ya, Tuhan kita siapa? Allah. Berlindunglah, kita memohon perlindungan kepada siapa? Allah. Allah itu Tuhan yang manusia. Jadi kalau ada ngaku-ngaku di dunia sebagai Tuhan, itu sudah lewat batas tuh. Karena Allah sudah sampaikan Rabbin nas, Tuhan yang manusia. Tuhan yang manusia. Ya, kita lanjutkan. Di ayat keberapa tuh? Malikin nas. Malikin nas. Kalau di tafsiran, terjemahan di Quran itu Malik itu artinya apa? Raja.
Tapi kalau saya baca Malikin Nas, salah nggak? Salah nggak? Salah. Ya. Tapi kalau di Quran, di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, atau saya baca emaknya pendek Maliki Yaumiddin, saya baca dua-duanya pendek dan panjang, salah nggak? Nah, kalau tadi kan dibilang An-Nas itu ya Malikin Nas, kalau saya baca emaknya panjang ada pakai mat asli atau mat tabi'i, Malikin Nas, salah, harusnya pendek betul sebelum kita bahas. Tapi kalau di Malik di surat Al-Fatihah artinya sama nggak? Kan sama itu katanya. Malik itu tadi diartikan apa di surat An-Nas? Raja. Coba dibuka Al-Fatihahnya di Qurannya atau di handphonenya, lihat terjemahan apa itu Malikin. Waktu itu kita bahas, biarin saya pengen buka dulu deh. Kalau nggak gitu kita nggak ingat-ingat tuh ya. Yang menguasai, apa itu? Artinya apa tuh di situ tuh? Hah? Raja, ya, atau pemilik. Karena Malik itu artinya pemilik. Tapi kalau saya baca maknya pendek, salah nggak di surat Al-Fatihah? Maliki Yaumiddin. Salah? Tidak. Walaupun harusnya bacanya panjang, Maliki Yaumiddin. Apa bedanya dengan pendek dan panjang? Apa Babu? Nah, ini menarik Bu. Katanya sama, tapi kalau dibaca pendek dan panjang maknanya agak sedikit berbeda. Walaupun intinya sama, tapi nanti bisa maknanya berbeda banget. Beda banget. Kalau kita artikan di surah Al-Fatihah itu, kalau dibacanya panjang Maliki Yaumiddin seperti biasa yang kita baca, itu diartikan pemilik. Yaumiddin itu artinya apa? Hari pembalasan atau hari kiamat lah, kita bacakan, kita artikan itu. Allah yang pemilik hari kiamat, itu ketika dibaca Maliki Yaumiddin, maknya panjang. Kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin berarti raja. Allah itu rajanya hari kiamat. Salah atau betul? Betul. Allah pemilik dan Allah rajanya di hari kiamat. Lalu apa bedanya dengan surat An-Nas yang nggak bisa dibaca panjang? Salah. Karena di situ juga pendek hurufnya. Yang diartikan apa? Raja. Apa bedanya raja dengan pemilik, Pak Bu? Saya minum dulu, mohon izin. Sambil dipikir. Kenapa di Al-Fatihah boleh dibaca panjang dan pendek yang diartikan raja atau pemilik, tapi di An-Nas salah kalau kita baca panjang yang artinya pemilik, harusnya pendek yang artinya ya. Apa bedanya antara raja dengan pemilik? Apa Bu? Nah, lu bingung dah. Kita punya raja kan? Ada, atau kita sebut sebagai pemimpin. Nah, kalau zaman dulu raja, jangan ke raja dulu, kita ke pemilik. Kalau pemilik, dia memiliki, tapi belum tentu merajai. Betul nggak? Salah nggak kata-kata saya? Betul nggak? Tapi kalau raja sudah pasti dia memiliki, dia punya kekuasaan. Kadang-kadang yang bukan dia akui miliknya. Benar nggak? Itulah raja atau pemimpin. Raja, ya, pemilik belum tentu raja, tapi raja sudah pasti memiliki. Saya punya punya rumah, ya. Kalau nggak punya surat-suratnya bisa saja nanti diambil oleh raja, walaupun itu milik saya. Benar nggak? Nah, tuh. Atau bapak ibu begini Bu, mohon maaf gini ya. Bapak ibu ada yang punya asisten rumah tangga di rumah? Hah? Ada nggak? Dia memelihara, dia merasa memiliki, seperti memiliki. Tapi apakah dia raja? Bukan, bapak ibu lah rajanya. Karena bapak ibu adalah memiliki seperti itu Pak. Jadi dalam surat Al-Fatihah
kenapa boleh diartikan raja atau pemilik, bacanya panjang dan pendek? Karena hari kiamat itu nggak ada yang punya dan nggak ada yang memiliki, dan rajanya hanya Allah. Itulah hari kiamat. Tuh, paham nggak nih Pak Bu? Paham nggak? Tapi dalam surat An-Nas, Malikin Nas, ya, itu nggak bisa dibilang memiliki, harus raja. Itu menandakan bahwasanya manusia itu budak, hamba, dan rajanya hanyalah Allah. Karena banyak manusia ngaku-ngaku milik, punya ilmu, punya harta dan lain sebagainya, tapi tetap rajanya adalah Allah. Maka disebut dengan Malikin Nas, raja. Dia yang memiliki, dia juga rajanya. Memiliki siapa? Yang memiliki manusia, rajanya manusia. Maka ketika Allah katakan dalam surat An-Nas disebut dengan Malikin Nas, hilanglah raja-raja, udah lengser. Kalau zaman dulu ada namanya Raja Majapahit, raja di Inggris ada apa ya? Kerajaan ada ya, Spanyol ada raja. Itu hilang, walaupun sampai sekarang ngaku-ngakuin. Termasuk di Indonesia Raja Jawa, ngaku-ngaku Raja Jawa, lengser. Sebenarnya dengan kalimat itu dari zaman dulu ketika Allah hadirkan Al-Quran itu udah lengser. Manusia ngaku-ngaku di dunia sebagai raja hilang, karena rajanya cuma satu, yaitu Allah. Bahkan disebutkan Malikin Nas, rajanya manusia. Mau manusia itu ngaku raja, nggak ada apa-apanya. Sebenarnya lengser, hilang udah. Yang boleh mengaku raja hanyalah siapa? Allah. Malikin Nas. Dia juga yang memiliki, dia juga rajanya Allah. Tuh, paham gak nih? Jadi jangan sampai nanti membaca surah An-Nas maknya dipanjangin. Kalau surah Al-Fatihah panjang, pendek masih diperbolehkan. Kenapa? Karena lihat maknanya di akhirnya atau setelahnya, setelah kalimat Malik. Paham Pak Bu? Atau sudah ada yang tahu sebelumnya? Sudah ada yang tahu? Ya, kita belajar dikit-dikit. Ya, surat pendek itu ternyata kompleks juga. Kalau kita nggak pelajari, kita nggak tahu sedetail itu, sekecil-kecil itu ternyata maknanya luar biasa. Tuh, Malikin Nas, kemudian Ilahin Nas. Nah, dari ayat pertama sampai ayat ketiga ada kata yang diulang. Apa itu katanya? An-Nas, manusia. Kira-kira dari kalimat pertama, ayat pertama sampai ketiga yang diulang dengan kalimat yang sama, artinya beda atau sama? Ayo, saya mau jawab takut salah, takut so tahu gitu. Gak apa-apa, saya malah senang dijawab walaupun salah. Sama nggak? Nah, kalau sesuai dengan tafsiran para ahli mufassir, ahli tafsir, itu adalah paten atau paling masyhur. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat yang sama, baik itu diulang 2 sampai 3 kali dan diawali dengan alif lam di awalnya. An-Nas itu diawali dengan alif lam. Ada alif lam di depannya. Samsia. Ya. Kalau diawali dengan alif lam dengan kata yang sama, masih dalam surat yang sama, itu menandakan artinya masih sama. Masih sama. Baik itu qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Nas yang pertama, kedua dan ketiga sama saja manusia. Tapi kenapa di ayat pertama itu ada sebagian kecil, tapi ini tafsirannya nggak dipakai. Tapi karena orang-orang yang belajar ilmu tafsir dan belajar ilmu agama tahu tentang ini. Ada sebagian ulama atau ada ulama lah yang menafsirkan bahwa nas pertama, nas kedua dan nas ketiga itu diartikan berbeda. Kalau nas yang pertama itu diartikan anak manusia, tapi seperti anak-anak bayi, anak kecil. Anas yang kedua itu remaja atau dewasa. Yang anas ketiga di ayat ketiga itu orang dewasa, orang tua. Ustaz, apa hubungannya ya? Nah, lihat di balik kata sebelum An-Nas qul a'udzu bi Rabb tadi artinya Tuhan.
Kenapa Anas yang pertama diartikan ulama nih ya? Ini walaupun nggak dipakai, nggak terlalu masyhur, tapi kalau orang belajar ilmu, ini tahu tentang ini. Hanya pendapat saja. Ini cuma tambahan saja, supaya bisa jadi tambahan ilmu, bukan untuk merujuknya ya. Karena khawatir nanti salah, bisa jadi nanti menyimpang. Bagi saya yang belajar, ya. Kenapa Anas pertama itu diartikan sebagai anak kecil? Karena anak kecil itu nggak bisa biasa saja, nggak bisa dinasehati, ngasih tahu anak kecil itu nggak bisa. Kenapa? Anak kecil itu perlu apa? Perlu ketelatenan, kesabaran, rahmat, kasih sayang. Bener nggak? Kesabaran, ngurusin, ngajarin anak kecil, betul nggak? Perlu kesabaran. Dan manusia itu apalagi kalau sudah dewasa susah, agak sulit. Maka perlu yang namanya roh Tuhan yang punya semuanya sifatnya, merangkul, merahmati, penuh rahmat, kasih sayang, penuh kesabaran. Itulah Anas pertama kenapa diartikan bayi atau anak kecil. Merawat, menjaga anak kecil itu nggak gampang. Perlu apa? Ini seperti manusia, seperti Allah, seperti Tuhan. Kita harus punya sifat-sifat seperti Allah. Begitu Pak. Paham nggak Pak? Malikin nas, yang kita artikan raja. Nah kalau sudah mulai gede itu, nah bisa ada tuh yang diatur anak gede, anak sudah dewasa, ya itu nggak perlu lagi seperti Tuhan. Raja saja sudah cukup. Loh. Ilahin nas, Tuhan. Ya kalau bisa kita artikan Tuhan. Kalau sudah tua, ya boleh dah. Agak mendingan, agak bisa diatur. Nggak usah pakai raja, Tuhan saja cukup atau bos. Tuh, paham tak Bapak? Nah itu pendapat dari sebagian ulama atau beberapa ulama. Ada ulama yang menafsirkan Anas pertama, Anas kedua, dan Anas ketiga itu berbeda. Tapi yang paling masyhur Anas pertama, kedua, dan ketiga itu sama. Semuanya manusia. Mau dia kecil sampai tua, ya sama saja. Jadi tambahan buat ilmu. Ya Pak Bu, paham gak nih? Nah, tapi jangan dipakai nanti kalau nggak bisa jelasinnya, artinya nanti sesat nanti, ya. Ilahin nas, kita disuruh berlindung kepada apa? Nah, sampai bahkan istimewanya surat An-Nas ini kita mengulang sampai 3 kali. Dan Rabb, Malik, dan Ilah itu kan diartikan secara jamaah adalah Allah. Sampai 3 kali kita menyebut Allah. Saking dahsyatnya kita diminta untuk siapa? Berlindung kepada Allah sampai 3 kali. Padahal yang diminta apa? Diminta berapa? Yang diminta dalam surah An-Nas itu 1, 2, 3, 5. Coba kita teruskan. Min syarril waswasil. Berapa itu? Artinya apa coba artinya? Bukan apa Bu? Kejahatan, syar, keburukan, waswasil, yang kita minta berlindung dari apa? Waswas. Iya, keburukan. Waswas itu kan apa Bu? Keburukan. 1, 3 kali kita menyebut nama Allah untuk meminta kepada satu permintaan doang, perlindungan kita kepada Allah. Yang diminta cuma 1, tapi kita nyebut nama Allah sampai berapa? Coba bedain sama surat Al-Falaq yang insya Allah nanti barangkali kita akan bahas. Tuh, surat Al-Falaq mintanya 3, tapi nyebutnya cuma sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Lanjutannya wa min tuh, berapa tuh mintanya? 3, tapi nyebut nama Allahnya cuma 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Udah selesai. Rabb, ada kata Rabb di ayat pertama, di lanjutannya enggak ada, langsung meminta, tapi mintanya 3. Nyebutnya sekali, mintanya 3. Kebalikan dari surat An-Nas, nyebutnya 3. Berarti godaan was-was itu luar biasa Pak ternyata. Benar kan? Sampai kita minta dulu 3 kali, nyebut nama Allah 3 kali, yang diminta cuma berapa? Min syarril waswasil. Ternyata waswas itu luar biasa itu. Kita disuruh minta perlindungan kepada Allah sampai nyebut namanya 3 kali. Karena saking dahsyatnya ini godaan kepada
Yang bisa menghasilkan apa? Syarr, keburukan. Tuh. Was-was itu apa sih was-was? Hah? Khawatir. Ya. Kalau secara bahasa begini, was-was itu ibaratnya kalau ada benda jatuh tuh, kalau dulu diartikan seperti emas. Tahu emas? Kayak gitu, gelang, cincin, kalung. Itu kalau jatuh ada bunyinya ya. Kerincing, apa itu? Ya begitulah, ya. Kerincing gitu ya. Itu kalau jatuh itu menarik perhatian ya. Misalnya jatuh di belakang kita, samping kita, kira-kira kita nengok nggak? Perhatian, menarik perhatian. Begitulah ketika setan menggoda kita. Was-was itu datang di dalam diri kita, menarik perhatian kita yang tadinya sholat fokus. Begitu hadir was-was sudah tak fokus, benar gak? Tuh. Kenapa? Karena ada yang menarik di pikirannya sampai dia melupakan Allah. Sampai-sampai was-was begitu hebat, dia lupa udah berapa ayat, berapa rakaat dia sholat. Ada yang mengalami itu, Pak? Jangan bilang sering ya. Karena begini, demi Allah saya katakan, kata ulama, seburuk-buruknya manusia, sejahat-jahatnya manusia, sehina-hinanya manusia, atau barangkali bahasa kasarnya begini Pak Bu, sekurang ajarnya manusia kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang berdekatan dan berkomunikasi dengan Allah, tapi dia lupa kepada siapa? Allah. Padahal dia sedang berdekatan. Karena sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah, saking dekatnya. Apalagi ketika apa? Aqrabu ma yaqulu, ya, waktu-waktu yang paling dekat abdun min rabbihi, seorang hamba dengan Tuhannya, bahwa sajidun. Waktu-waktu terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah, adalah ketika bersujud. Maka sholat adalah waktu paling dekat kita dengan Allah. Maka hina dan kurang ajar ya manusia, bahasa saya mohon maaf nih, adalah ketika manusia sedang bersujud, dia lupa rakaatnya. Padahal dia sedang apa? Dekatan dengan Allah, berdekatan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, tapi dia lupa berapa yang sudah dikerjakan. Wah iya, apalagi kalau dia sedang tidak, dia lupa dengan Allah, bisa jadi. Benar nggak Pak? Maka dikatakan kata ulama, sekurang ajarnya manusia, dia tukang mabuk, tukang judi, tukang zina dan lain sebagainya, masih kurang ajar kepada manusia yang sedang bersujud dekat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Dia lupa dengan apa yang dia kerja. Itu hati-hati. Saking hinanya itu membuat orang manusia hina. Kenapa? Was-was. Maka kita diminta untuk berlindung kepada Allah. Dari apa was-was? Karena syarr itu keburukan, keburukan. Dan jauh daripada itu bisa menimbulkan sifat-sifat buruk kepada diri. Was-was. Apa? Was-was, menarik kerincing-kerincing itu menarik perhatian kita. Apalagi yang jatuh emas. Kalau sendok karatan mau sebut. Ini emas yang menarik perhatian, begitulah. Itulah sifatnya setan menggoda manusia. Maka nanti kita bahas ya, lanjutan ayatnya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yang mengganggu manusia di dalam sudur, di dalam hati manusia. Kalau kita artikan qalbun. Qalbun itu sering saya sampaikan, apa itu qalbun? Hati, maka disebut dengan hati itu qalbun. Qalbun itu artinya enggak stabil, maka disebutkan dengan qalb. Ya, ala inna fil jasadi mudghatan, kata Nabi, ala ketahuilah, inna fil jasadi, sesungguhnya dalam jasad manusia ini mudghatan. Apa itu mudghah? Segumpal darah. Idza saluhat kullu jasaduhu, apabila mudghah ini, segumpal darah ini saluhat baik, saluhat kullu jasaduhu, maka akan baik seluruh anggota tubuh kita. Rambut sampai ujung kaki baik, mata digunakan yang baik-baik, tangan digunakan yang baik, kaki digunakan semua. Wa idza fasadat, apabila rusak, hancur itu mudghah, segumpal darah, fasadat kullu jasaduhu, maka akan hancur juga, rusak itu seluruh organ tubuh kita.
Ala wahiyya qalbun, ketahuilah mudghatan itu adalah qalbun, hati. Maka disebut dengan qalbun yang stabil. Maka kita selalu berdoa tuh dalam sujud, ya muqalliban tsabbit qalbi ala ta'atik wa dinik. Minta kepada Allah tabbit, ditetapkan, istiqomah, stabil. Apa? Hati kita ala ta'atik, dalam taat dan dalam agama kita. Selalu kita berdoa pada Allah. Yuwaswisu fi sudurin nas, terakhir di ayat ke-6, minal jinnati. Dan ternyata yang menggoda manusia itu kata Allah disebutkan minal jinnati. Ternyata manusia juga. Ada manusia yang seperti apa? Jin. Kalau kita bilang jin itu kan setan ya. Jadi bukan cuma setan doang yang pure setan, tapi manusia ada. Iya. Karena minal jinnati wan nas. Ya. Nah, kenapa Allah sebutkan minal jinnati wan nas? Kalau pertama itu godaan manusia datangnya dari luar dan dari dalam. Yang kedua dari dalam. Ya, hati-hati nih. Yang dari luar apa itu? Tadi minal jinnati. Dari apa? Setan. Manusia itu digoda oleh setan tuh. Kalau nggak bisa dari depan, dia goda dari belakang. Belakang nggak bisa dari samping. Bagaimana caranya? Itu manusia itu setan. Begini, setan itu menggoda manusia satu untuk menjadi ahli maksiat. Digoda manusia untuk menjadi ahli maksiat, nggak bisa nih. Ya, udahlah, daripada ngaji mendingan sini. Ini ada nih, jadi online nih. Ada lagi satu lagi itu namanya apa sih? Oke, apa sih bacanya? Poprok apa tuh namanya? Jadi waktunya lagi bagus-bagus nih. Lalu bilang semalam mimpi keluar nomor sekian, udah sini aja ngomong. Gak usah ngaji, gak usah tahlilan. Tuh, digoda, ya, digoda dari luar dari setan supaya untuk berbuat maksiat. Maksiat nggak bisa, digoda lagi oleh setan. Untuk apa? Minimal dia tidak mengerjakan sholat. Nggak bisa nih, buat banget imannya kayaknya. Goda lagi. Ya janganlah, di rumahnya tuh bola aja, bola di final tuh. Digoda lagi tuh. Yang walaupun dia nggak berbuat maksiat, minimal dia nggak beribadah. Wah, ternyata dia masih melangkahkan kakinya ke masih sholat, masih tahlil. Jalan dia tetap. Digoda lagi. Begitu sampai masjid digoda. Ketika sholat apa? Maka begini. Ada ulama mengatakan ada sifat Nabi yang sulit atau bisa juga dikatakan nggak bisa dicontoh oleh manusia biasa. Kalau saya bilangnya sulit masih bisa sih. Apa itu? Begini, Nabi itu matanya merem tapi hatinya melek. Bisa ketawa nih. Walaupun matanya merem tapi hatinya hidup, melek alias melek. Sulit gak kita nyontoh kayak gitu? Tuh. Tapi beda dengan manusia biasa. Benar gak? Kadang-kadang matanya melek tapi hatinya merem. Benar gak? Iya. Kadang rumah dekat masjid gak mau sholat, gak mau tahlil, padahal benar. Mata lihat, publik mendengar. Betul nggak Pak? Iya, itulah manusia biasa, bukan Nabi. Nabi itu kebalikannya, matanya merem, walaupun matanya merem, hatinya masih melek. Tapi manusia itu yang mengherankan begitu. Matanya melek tapi hatinya merem. Waliyadzubillah. Yang sampai kita punya hati yang mati, keras. Contohnya mana? Bapak Ibu kalau pergi haji umroh itu lihatlah. Kalau di luar daripada Haramain, Bapak Ibu ketika di rumah atau di sinilah di Indonesia baca Quran, kalau sulit untuk nangis bisa jadi hatinya keras. Atau kalau lagi sholat malam sulit sekali nangis, bisa jadi hati kita keras. Tapi masih penting, masih bisa ibadah, masih ada peluang hati itu akan jadi lunak lagi, sehat lagi.
Itu juga kalau orang umrah pergi haji, sulit dong lihat Ka'bah. Padahal setiap tahun, setiap hari kita sholat nggak pernah lihat kiblat kita. Begitu lihat, nggak nangis-nangis juga. Ada yang salah dalam diri. Kalau kita manusia seperti biasa, yaitu Nabi melihat, Nabi marah matanya, tapi hatinya terbuka melek. Tapi sekarang keadaan sekarang kan dibalik. Nah begitulah setan itu menggoda manusia, diajak maksiat nggak bisa, minimal supaya dia meninggalkan ibadah, mau itu yang wajib maupun yang sunnah. Tapi nggak bisa juga, akhirnya orang itu tetap berjalan ke masjid untuk ibadah, mau itu sholat kayak mau taklim. Diganggu lagi nggak sama setan? Ganggu lagi. Itu tadi saya bilang, kadang-kadang jasadnya di masjid, pikirannya di mana? Tuh, pikirannya di pasar, pikirannya di rumah, pikirannya di kantor, dan lain sebagainya. Itu digoda lagi tuh. Sama siapa? Sama setan, sama jin kafir. Benar gak Pak Bu? Benar. Atau lagi taklim, mohon maaf. Hidup. Benar gak? Tapi alhamdulillah masih penting bisa datang. Karena apa? Didoakan malaikat, didoakan seluruh makhluknya Allah, baik di dunia, di daratan maupun di lautan, termasuk ikan-ikan seluruhnya mendoakan orang-orang yang hadir majelis taklim. Itulah istimewanya orang yang hadir majelis taklim. Maka saking hebatnya itu menjadi fardu menuntut ilmu, hadir majelis taklim itu hukumnya apa? Wajib, karena saking besarnya. Bukan hanya pahalanya, Bu. Saya mengharapkan apa? Doa, dan yang mendoakan itu bukan manusia doang, Bu, tapi seluruh makhluknya Allah, termasuk yang ada di dalam lautan. Dan ikan itu isinya banyak, Bu. Lautan bukan cuma di Indonesia, banyak negara yang punya lautan, isinya begitu banyak, dan bukan cuma ikan di dalamnya. Kalau bisa hitung kita berapa banyak makhluk yang ada di lautan. Itu seluruhnya mendoakan orang yang hadir di majelis. Tapi alhamdulillah sudah hadir. Digoda lagi oleh setan, dia udah hadir nih. Matanya dikasih pasir supaya apa? Kalau kata orang dulu, kata mak saya, dipasirin tuh supaya kayak kelilipan ngantuk gitu. Apalagi tamu udah ada AC-nya, kipas anginnya, aduh makin enak. Pahala dapat ya? Pahala dapat. Tapi kata setan, gua biarpun jangan sampai kalah banget dah. Bahasanya begini kata setan. Minimal apa? Seri aja dia agak mau. Rugi-rugi dikit dah tuh. Rugi dikit tuh manusia. Diajak maksiat gak bisa, meninggalkan ibadah gak bisa, minimal dia rugi-rugi dikit. Dia hadir majelis taklim, setidaknya dia tidak bawa ilmu pulang dari rumah. Karena apa? Karena dia ketiduran. Dia dapat pahala barangkali, tapi pahalanya gak besar dari jamaahnya. Karena apa? Dia gak khusyuk dalam sholatnya. Begitulah kata saya. Jangan sampai sekali aja dia gak mau tuh, minimal rugi-rugi dikit kata setan. Begitu benar gak? Maka hati-hati kita berlindung kepada Allah. Itu dari luar, godaan manusia dari luar. Tapi yang paling besar sebenarnya godaan manusia itu dari dalam, Pak. Apa itu? Apa tadi? Berarti dia bilang hawa nafsu. Seperti ini ya Pak? Benar gak? Itu godaan paling besar. Setan juga sebenarnya besar itu godaannya. Tapi setan itu kan cuma mengajak doang. Tapi yang mengeksekusi itu siapa? Manusia. Maka yang paling besar godaan itu dari dalamnya itu hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratu bisu. Nafsu itu selalu menjerumuskan manusia, mendorong manusia kepada yang su'u, yang buruk. Di hati-hati Pak Bu. Maka kita suruh baca ini, berlindung kepada Allah. Kenapa? Kata ulama, nafsu itu atau hawa nafsu itu diibaratkan seperti anak kecil. Anak kecil itu sifatnya gimana Pak? Kan punya anak-anak ya, sama. Tapi ada sifatnya beda-beda. Alhamdulillah, saya punya anak kecil masih mau nurut-nurut. Walaupun kadang-kadang ada susahnya, tapi alhamdulillah banyak mudahnya. Tapi ada juga beda-beda. Tuh. Tahu nggak anak kecil? Kalau ada pengennya harus ada, betul gak? Dulu juga kita pernah kecilan gitu ya. Walaupun nggak sering barangkali. Itu anak kecil itu, bener gak? Harus. Apa yang menjadi keinginan harus, begitulah hawa nafsu. Kalau nggak bisa dikontrol, wabiyahubillah, hati-hati. Walaupun tahu itu dosa besar, dia tetap jalanin. Pokoknya harus dia dapatkan, harus dia kerjakan. Itulah hawa nafsu. Paham?
hawa nafsu. Maka ulama mengatakan hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau nggak diturutin, ya begitu susah. Harus semuanya diturutin. Anak kecil kalau nggak diturutin, apa tuh? Nangis, nggak mau makan, lari dan lain sebagainya. Begitulah manusia tuh. Kalau hawa nafsu nggak diturutin bahaya, bisa liar seperti hewan, jauh lebih bahkan lebih parah daripada hewan. Kenapa? Ingin menuruti hawa nafsunya. Udah gajinya gede, tunjangannya gede, masih korupsi lagi. Itu kan lebih buas daripada apa? Sebuas-buasnya, serakus-serakusnya hewan. Singa aja masih mau berbagi. Gak mungkin dia berburu satu kanguru, satu rusa, satu singa itu makan semuanya enggak? Kagak. Nanti dibuat sisa itu buat yang lain. Begitulah semut juga, binatang yang kecil. Atau bapak ibu bagi manusia makan satu ekor ayam, kira-kira sama bulu-bulu satu ekor juga kekenyangan, nggak mungkin. Satu ekor bisa buat keluarga, bisa buat istri, bisa buat anak. Tapi kalau hawa nafsu, ya nggak bisa dikontrol, nggak bisa dijaga, lebih puas daripada binatang. Hati-hati. Saya katakan lebih mengerikan adalah hawa nafsu. Tuh, jadi hati-hati kita berlindung dari godaan, baik itu dari luar, ya, godaan dari setan. Maka dikatakan apa tuh namanya? Khutuwatis syaitan. Langkah-langkah setan. Setan itu kan cuma ngasih kisi-kisi aja, narik, ngajak. Yang eksekusi tetap manusianya. Maka nanti di hari kiamat, ketika orang masuk neraka karena banyak maksiatnya, dia menyalahkan setan. Setan bilang, saya ini cuma mengajak, ya, mempengaruhi. Yang melakukan siapa? Ya manusia sendiri. Dan tugasnya setan cuma begitu. Betul kan? Iya benar. Nanti ada orang yang protes tuh. Mau ngapain diajak-ajak orang memang setan tempatnya di neraka? Gak perlu disalahin. Yang salah harusnya kepada diri sendiri. Kita lihat kepada diri sendiri. Maka godaan yang paling besar kalau kita nggak bisa mengontrol adalah hawa nafsu. Itu lebih mengerikan. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk mengawali dengan kata kul, katakan. Kita disuruh berlindung kepada Allah, dan ini lebih menakutkan, mengerikan. Paham ya Pak? Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Kira-kira dapat ilmu nggak tuh? Kalau nggak dapat ilmu jangan panggil saya lah. Benar Pak Bu? Iya. Kalau ada orang yang mengajar, bukan mengajar, kalau saya bukan mengajar ya, memberikan ilmu, tapi tidak menambah ketakwaan dan ketaatan untuk diri kita, ya tinggalin Pak Bu, tinggalin. Kalau justru lebih menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik, itu tinggalin Pak. Benar kan? Benar. Karena perlu seorang murabbi, seorang pembimbing itu perlu kita menjadi contoh sesuatu asal. Seperti gini Pak. Bapak Ibu pernah sakit, pernah ke dokter. Pernah, misalnya dokter si A atau si Fulan. Kenapa Bapak Ibu datangin dokter si Fulan? Karena Bapak Ibu sudah percaya. Benar gak? Saya percaya sama dia tentang keilmuannya dan tentang semuanya. Dia sudah menguasai dan dia orangnya baik. Begitu kan? Kadang-kadang juga ada kalau di rumah sakit, mohon maaf gitu ya, ada dokter yang barangkali agak jutek. Pernah ngalamin? Kalau mau saya, kalau ketemu sama ini kan saya pilih dokter yang satu. Begitu. Banyak yang cerita begitu. Karena kita percaya tuh, ya apa yang disampaikan pasti kita akan percaya dan pasti kita akan kerjakan. Kita turuti. Kenapa kita percaya? Karena kita sudah tahu kredibelnya, kapasitasnya. Tapi kalau dibilang misalnya ada dokter, kita datang ke dokter begitu sakit, dokter saranin begini, Pak Bu, ya jaga makanannya, jangan makan gorengan, olahraga, Bapak jangan ngerokok. Tuh, kira-kira kita turutin nggak? Kita turutin nggak? Keturutin untuk kebaikan. Tapi kalau misalnya dokter bilang gini, jangan makan gorengan, olahraga, dan jangan merokok. Dokternya dia makan gorengan, dokternya nggak pernah olahraga, dan dokternya ngerokok pula. Bapak turutin nggak? Begitu.
Jadi perlu Pak Bu, harusnya kita contoh. Ya, bukan suruh pilih-pilih enggak. Tapi justru demi Allah saya katakan, kalau kita belajar justru tidak menambah ketakwaan dari seseorang, maka tinggalkan. Apalagi kalau sampai apa? Menurunkan akhlak kita, menurunkan keimanan. Karena ada apa? Ada taklim yang isinya apa? Isinya mencaci maki saudaranya walaupun berbeda pendapat tentang syariat. Mohon maaf nih saya sampaikan, jangan berkumpul dengan bulan-bulan. Karena apa? Beda manhaj, beda mazhab. Dia bilang, nggak pantas kita berkumpul dengan mereka. Mereka itu ahli bid'ah, senang-senang yang bid'ah. Kira-kira itu ajaran baik kan? Baik, karena Nabi nggak mengajarkan tentang caci maki dan mengkotak-kotakan. Kepada yang non muslim saja kita lita'arafu untuk saling mengenal, saling kasih sayang, berbagi kita, walaupun bukan dalam hal akidah. Apalagi sesama muslim, berbeda pendapat nanti yaumul hisab, serahkan amalan kita masing-masing, udah kita berbuat baik saja. Toh kenapa kepada yang ahli bid'ah, ini dikatakan ahli bid'ah, dia lebih keras kepada yang pemabuk, penjudi, ya, yang melegalkan undang-undang tentang apa namanya pornografi dan lain sebagainya. Kenapa tidak pernah disinggung? Benar kan? Itu lebih mengherankan. LGBT tidak pernah disinggung dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau belajar ilmu, ya, termasuk ilmu agama, kalau justru itu menjauhkan kita kepada Allah, ya, menghilangkan ketakwaan kita kepada Allah, maka tinggalkan. Termasuk saya Bapak, kalau tidak ada yang baik yang tidak didapatkan, monggo silakan Bapak Ibu, ya, gak usah ambil ilmu dari saya. Tuh, paham gak Bapak? Ini pesan dari saya. Karena apa? Begitu tadi saya katakan, ada dokter bilang jangan makan gorengan, olahraga, tapi dia sendiri enggak. Benar kan? Ya, sampai setiap pekan dia bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu takut. Kalau dikatakan takwa itu imtitharul awamirilah wasdinahu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Karena saya lihat ternyata ada yang menjadi seorang guru, tapi ada perbuatan yang haram, termasuk perbuatan yang subhat dan perbuatan yang apa namanya? Ya subhat itu, ya, itu masih suka dikerjakan. Waliyadzubillah. Ya hati-hati Bapak. Paham nggak maksud saya? Saya nggak lebih merinci nih. Khawatir saya nanti diserang. Paham nggak Bapak maksud saya? Iya. Dia bilang berzikir kepada Allah, ingatlah kepada Allah, basahi lisanmu dengan menyebut nama Allah. Tapi kadang-kadang lisannya tidak seperti orang yang menyebut atau mengingat kepada Allah. Paham nggak Bapak maksud saya? Bapak paham lah. Ya, saya lebih merinci. Ya, ngeri saya. Gitu. Ya. Cukup Bapak Bu, kalau kira-kira yang mau ditanyain sebelum saya tutup. Kok jadi tegak begini ya? Ya Bu, silakan. Ini belum bisa lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Pak Ustaz, tadi katanya manusia itu diturunkan laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain. Tetapi kesininya itu ada yang namanya wadam, banci dan segala macam. Waria. Itu apakah takdir atau apa itu? Karena mereka juga mungkin tidak suka dengan keadaan mereka itu Pak. Ya. Nah itu gimana itu Pak? Ya. Langsung saya jawab bukan Waalaikumsalam warahmatullahi. Kira-kira wadah apa sih benar wadah? Oh iya. Sama banci juga. Oh ya, kalau banci, bencong, waria, saya tahu. Waria itu wanita dan pria. Wanita atau pria-priaan. Gitu ya. Kalau wadah saya beritahu. Apa? Oh wanita ada.
sebenarnya nggak salah sih, ya. Waria sebenarnya nggak salah, karena memang manusia itu wanita dan pria. Yang disalahkan itu dialamatkan kepada orang yang nggak tepat. Bener nggak? Yang separuh wanita, separuh. Apakah takdir itu? Itu bukan takdir. Takdirnya Allah ciptakan dalam Al-Quran sudah jelas. Min dzakarin wa untha. Itu dia merubah takdir. Takdirnya dia sendiri. Takdirnya Pak Bu Ibu itu cuma laki-laki dan perempuan. Maka Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian siapa? Siti Hawa. Jadi kalau itu dibilang takdirnya, enggak, justru dia merubah takdir, dan itu dosa besar. Jangankan wanita pria, laki-laki dirubah penampilannya seperti wanita. Jangankan seperti itu, kadang-kadang perempuan juga dilarang. Udah punya alis bagus-bagus, disulam, dicukur, dipakai pensil nulisnya di buku, di kertas. Itu merubah takdir nggak? Merubah takdir, dosa. Gigi udah bagus-bagus, dipagerin boleh kalau untuk kesehatan, seperti gigi saya nih, boleh. Gigi saya nggak rata nih, kelihatan nggak? Ya saya ngomong apa adanya, emang gigi saya begini. Dari kecil bingsul. Itu boleh nggak untuk demi kesehatan? Tapi karena memang ini tidak berpengaruh kesehatan, dari kecil saya nggak pakai bekel. Tapi kalau kata dokter diperiksa, ini bahaya, harus diperbaiki, diratain. Kalau nggak nanti begini, menjalar nanti ke penyakit. Karena gigi itu nanti larinya ke jantung loh Pak. Ya, sakit gigi itu hati-hati tuh. Ya, tuh. Itu boleh ya, demi kesehatan diperbolehkan, walaupun itu merubah takdir. Gitu. Itu tuh merubah hadis aja nggak boleh tuh. Kalau nggak demi kesehatan. Kalau kata dokter, Pak ini ada kankernya, barangkali misal kulit ini harus diobatin dulu, tapi dengan cara dipotong dulu alisnya. Boleh nggak? Boleh. Tuh, bener nggak? Iya. Jadi begitu. Waria, apa tadi namanya, bencong, bagi, wadam, itu bukan takdir, justru mereka merubah takdir, dan itu dosanya luar biasa besar. Ya, di luar daripada kodratnya menjadi seorang laki-laki, atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Gitu. Mau demi alasan apapun, ya, kecuali kan ada tuh barangkali biasanya, tapi ini sangat jarang. Biasanya baru lahir itu belum kelihatan nih, ya. Kadang-kadang kelaminnya itu belum jelas ya. Nah itu nanti dokter tuh, saya nggak tahu dah kadang-kadang. Ya, itu berbeda. Kalau ada sesuatu yang memang hukumnya darurat, itu masih diperbolehkan. Tapi insya Allah bisa begini. Ada seorang yang bapak ibu, barangkali saya tidak menyebut nama ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, bukan ghibah, tapi kita ambil pelajaran. Barangkali ada seseorang yang merubah, tadinya dia laki-laki, kemudian perempuan, tapi akhlaknya baik, ibadahnya baik, sedekahnya baik. Bapak ibu tahu ya, orangnya sudah nggak ada sih. Almarhumah ya, saya nggak tahu. Tapi selama hidupnya, sepanjang hidupnya, sepengetahuan kita lewat internet dan lain sebagainya, itu baik-baik. Mudah-mudahan seperti itu. Kalaupun dia dibilang merubah kodrat, mudah-mudahan dengan kebaikan itu menghapus loh. Begitu. Ya, tapi wallahu a'lam. Tapi sepengetahuan saya punya ilmu, itu memang dilarang. Atau barangkali kita kan nggak tahu, karena yang meninggal ini kan lebih tua dari saya, nggak tahu, barangkali di semasa kecilnya ada punya kesehatan, kelainan kesehatan dan sebagainya. Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita patut contoh adalah kebaikannya. Ada seorang yang merubah dirinya, takdirnya, yang tadi laki-laki merubah perempuan saja, masih mau beramal, beribadah dan berbuat baik, apalagi kita yang dibilang sebagai manusia seutuhnya, masa sih nggak bisa mencontoh begitu. Itu pesan saya yang saya ambil, Pak. Malu rasanya, betul nggak? Kan kita anggap hina ya, benar nggak? Kalau ada waria, wadah itu anggap hina, berubah-ubah. Tapi kalau ada kebaikan, itu yang kita ambil, kita patut contoh, Pak. Jadi nggak seujung-ujung yang kita lihat itu secara zahir hina,
tapi ada kebaikannya, itu yang perlu kita ambil, nggak perlu kita musik-musik kehinaannya. Betul nggak Pak? Iya, makanya begitu saya kasih tahu. Taklim itu kalau cuma isinya menghujat, mencaci maki sesama yang beriman, buat apa lagi? Toh kita suruh menghargai yang non-muslim yang kita hargai, termasuk seiman, walaupun dia berubah takdir, ada keburukan di situ yang kita lihat, nggak usah kita usik-usik. Kita tinggalkan saja, jangan mencontohnya. Yang kita contoh ambil apa? Kebaikannya. Toh yang kita anggap hina, merubah takdir, merubah kodrat, masih mau berbuat baik tuh. Begitu. Kita contoh tuh, punya rezeki sedikit, sedekah, ahli ibadah, tahajudnya dia bagus, puasa Senin Kamisnya juga. Contoh tuh. Begitu Pak. Paham ya? Kira-kira udah jelas ya Bu? Alhamdulillah. Sudah ada lagi atau sudah cukup? Ibu silakan. Pak lagi dulu, ya silakan. Bentar ya Bu. Saya ada waktu masih sampai jam 8. Ini sudah dijawab. Gak apa-apa, tadi kita menyimak mengenai perbedaan surat Al-Falaq sama Anas. Dan Al-Falaq menyebut nama Allah ada sekali. Sementara di Anas 3 kali. Kalau kita lihat dari sini, gimana bobot yang lebih besar dari sisi manfaat dan pahalanya kita membaca surat Al-Falaq atau Anas? Karena di Anas itu kita banyak minta berlindung. Kan gitu. Al-Falaq sama-sama di Al-Falaq kita berlindung. Kalau bahkan saya pernah baca itu di Al-Falaq itu kalau bisa dibaca pada saat malam hari. Menjelang subuh. Tapi kalau di Anas itu kan godaan kita nih hanya diri kita sendiri. Artinya mungkin menurut saya nih ya, kalau Anas ini lebih banyak harus dibaca karena godaan kita itu kan sekitar setiap waktu kan diri kita sendiri. Gitu aja. Iya benar. Itu masukan. Itu sebenarnya bukan pertanyaan. Masukan juga tambahan. Benar, sebagai pengingat. Benar nggak? Iya. Kenapa? Nanti kita lain waktu kita bahas tentang Al-Falaq. Kalau Al-Falaq itu mengkhususkan kepada waktu. Waktunya kapan? Itu sebelum subuh atau perkiraan sepertiga malam. Sepertiga malam itu kan cuma sekali, ya. Ada waktunya. Karena nanti ada malamnya, ada maghrib, ada sore, ada pagi, ada siang. Nah, kalau Anas itu merangkum kepada semua waktu, tapi mengkhususkan kepada manusia tadi apa? Minal jinnati wana, dan jin dan manusia ini kita nggak bisa prediksi kapan. Di kadang-kadang habis subuh juga bisa goda, sebelum tidur juga bisa goda. Jangankan sebelum tidur, sebelum sholat pun, sebelum tahlil pun digoda, benar gak? Nah makanya saking besarnya kita sampai 3 kali menyebut nama Allah, dahsyatnya godaan setan dan termasuk hawa nafsu kita. Maka sampai kita mengulang siapa? Allah. Karena begini Pak, kita ini hanya minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah, dan kita hanya bergantung kepada Allah. Maka nanti nyambung di surat Al-Ikhlas. Yang kita sebut dengan surat Al-Ikhlas itu ada kata Allahus. Artinya apa? Somat itu artinya apa? Tempat bergantung. Dan kita hanya bergantung memohon perlindungan hanya kepada siapa? Pada Allah. Dan semakin banyak kita menyebut nama Allah, semakin peluang doa kita, permohonan kita diijabah. Maka Anas lah betul. Kadang-kadang ada imam atau orang pengen sholat, sebelum dia ketika sudah berdiri, sebelum dia takbiratul ihram atau berniat, dia baca surat apa? Ada nggak yang kayak gitu? Dan saya bilang jangan cuma pengen sholat. Kalau bisa dalam keadaan waktu yang kira-kira bisa, ya ada godaan setan bisa mempengaruhi diri kita dari hal-hal yang buruk, baca juga. Tuh, paham ya Pak? Atau kalau mau singkat-singkatnya baca ya Rabbi a'udzubika min hamazati sayyatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kalau mau pendek, kalau mau baca panjang baca aja Nas. Kenapa? Selain di dalamnya ada mohon perlindungan, doa, kita dapat pahala nggak? Dapat pahala dari setiap ayatnya. Ya, setiap ayat, setiap ayat, setiap hurufnya 10 pahala, 10 pahala atau 10 kebaikan. Ya Pak, bagian ya. Alhamdulillah. Nanti kita lain waktu, kalau ada waktu kita selanjutkan di surah Al-Falaq. Ya. Tadi ada ibu.
Terakhir ya, saya sudah dihubungi itu, diingatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun matanya merem, Hatinya melek. sedangkan manusia matanya Melek. hatinya beku. Ah. Sekarang kita kan harusnya kan hatinya juga kan harus terbuka. Terbuka. Nah, caranya minimal aja gimana sih caranya supaya kita tuh bisa hatinya kita tuh terbuka. Terbuka. Kadang-kadang kita merasa terbuka tapi ya lagi ulang lagi. Iya. Jadi minimal bagaimana caranya supaya Hatinya nggak tertutup gitu ya. Walaupun bisa seperti Nabi mata tertutup tapi hati bisa melek. Nah, kita cari dulu sumber masalahnya. Apa yang menyebabkan manusia itu hatinya tertutup walaupun matanya melek? Kira-kira apa, Bu? Sumbernya itu satu doang, Pak. Apa itu? Dosa. Susah nangis dalam ibadah, susah nangis melihat Ka'bah, susah nangis membaca Quran, susah nangis dalam sujud bertahajud, bisa jadi karena banyak dosa. Walaupun barangkali kita juga banyak ibadahnya, tapi barangkali ada dosa yang belum diampuni, atau barangkali dosa yang masih kita lakukan walaupun kecil. Dan kecil jadi apa? Sekarang saya tanya, kebakaran itu awalnya langsung gede nggak tuh api? Dari apa? Kecil dulu, begitulah. Jadi awalnya sumbernya kita lihat dosa. Oh, apa yang membuat hati kita tertutup atau keras? Kan keras itu begini, ibarat ini, ya, maka disebut dengan kafir atau kafir tertutup. Ya, hati itu nggak akan tertutup, nggak akan bisa mendapatkan ilmu, makrifat, nasihat kalau hati itu keras. Karena apa? Tertutup ibarat batu. Ya, benar nggak? Itu ketika ditetesin air, apa tuh? Mentah lagi, balik lagi. Benar nggak? Tapi kalau tanah yang lembut, masuk kan nyerap nggak? Masuk, begitulah ibaratnya. Nah, apa yang membuat hati kita tertutup? Karena hati kita keras. Ibaratnya hati itu mati. Dan yang menyebabkan faktor yang paling besar adalah dosa. Maka supaya hati kita terbuka, hati kita nggak keras, maka banyak-banyak apa? Istighfar. Tapi juga tidak cukup dengan istighfar. Apa itu? Kalau ada dosa yang masih kita kerjakan, tinggalkan. Jadi percuma kalau istighfar dulu. Tapi kalau dosa yang masih dikerjain, tetap nggak keras nggak tuh hati? Keras, karena sumbernya nggak dicumpel, nggak ditutup, nggak diputus, masih ngalir terus, percuma. Bener nggak? Contoh begini ya. Ini kadang-kadang disadari nggak disadari, mohon maaf, sekarang bukan perempuan doang, laki-laki, baik langsung secara fisik, verbal, maupun lewat media massa, media internet nih. Apalagi kalau di grup. Kadang-kadang, mohon maaf ini, jangan sakit hati kepada saya, Bu, Pak. Ya. Kadang-kadang ngajinya rajin, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi gibahnya nggak berhenti-berhenti. Hampir setiap hari, kalau ketemu biar berdua, bertiga, apalagi kalau ada arisan dan lain sebagainya. Kadang-kadang si A, si B ngumpul sama si C, yang diomongin si D. Begitu si A nya absen, yang ngumpul si B, si C, si D, si B dan si C dan si D ngomongin si A. Coba jujur dah, benar kan? Kadang-kadang baca Quran, ngaji juga hadir. Ini bahaya nih. Karena kalau kita biasa aja, ya biasa, karena memang setan itu luar biasa godaannya. Dan dosa itu masih kita kerjakan, walaupun kita ahli ibadah, ahli taklim, ahli sholat, ahli baca Quran. Tapi kalau ada dosa yang gak kita putus kerannya, sulit hati kita akan menjadi lunak, lembek. Tetap aja keras karena ada dosa. Ini mohon maaf, waktu itu kan kita bahas tuh, ghibah itu bukan sekedar dosa, tapi apa? Merusak amal. Kalau kita nggak datangi orang yang minta maaf, nanti kita diminta pertanggungjawaban kepada Allah di hari kiamat. Pahala kita diambil, begitu habis dosa dia dilemparkan kepada kita. Itu menakutkan. Ini kan kadang-kadang gitu. Kata apa? Kata orang Indonesia, lidah itu tidak bertulang. Saking tidak bertulangnya lunaknya, gampang aja udah ngomong. Dianggap itu nggak dosa. Ini hati-hati, Bang.
Kalau barangkali bapak ibu mah kalau disuruh main judi, suruh mabuk-mabukan, nggak akan mungkin. Karena apa? Secara jahil udah tahu hadir majelis taklim. Ini kadang-kadang yang tidak disadari, saking enaknya dengan. Kalau ada ini saya sampaikan kepada jamaah saya, ada punya teman kayak gini, nasihatin, nggak bisa dinasehatin, tinggalin. Antum nggak rugi punya teman kayak gini. Kumpul-kumpul boleh, ngopi-ngopi boleh, silakan. Begitu dia gibahin orang, nasehatin. Nggak bisa masih terus tinggalin. Antum ikutan dosa. Itu saya sampaikan. Nggak apa-apa, saya dimusuhi orang nggak apa-apa. Nggak punya teman nggak masalah toh. Saya pengen punya teman yang beriman, yang hadir di majelis taklim nanti menjadi saksi. Ya Rob, saya pengen masuk neraka nih, udah pengen kepleset ke neraka. Ada ibu-ibu bapak jamaah menjadi saksi. Ya Rob, Pak Robi itu dulu waktu masih di dunia sering ngajar, sering belajar sama-sama saya di atas. Ampuni dosa-dosanya, saya menjadi saksi hidup di dunia, sama-sama kita pernah berkumpul di majelis taklim. Mudah-mudahan ini menjadi saksi, kan begitu. Saya lebih bermanfaat kok berkumpul sama orang-orang ini, walaupun tetangga saya sendiri. Ya, kalau terjadi cuma begitu, buat apa tinggalkan? Kalau bahasa sekarangnya apa dibilang toksik, racun, benar kan? Iya, kan lidah itu saking enak itu sambil ngopi, sambil ngeteh, begitu ngobrol yang baik-baik, ujung-ujungnya. Kenapa saya sampaikan tentang ghibah? Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Saking keenakannya. Kan saya bilang, kalau disuruh judi, mabuk, nggak mungkin Bapak Ibu. Korupsi nggak mungkin. Udah tahu, udah paham, kelihatan, zohir. Bapak Ibu punya bentengnya. Tapi begitu ada godaan berkumpul, hati-hati. Apalagi di handphone nggak kelihatan. Hati-hati itu enggak kuliah saya sampaikan. Tuh, jadi penyebabnya apa? Lihat dulu penyebabnya. Seperti karena hati yang keras itu kan penyakit. Ya, penyakit itu dicari dulu sumbernya. Kita matiin dulu, obatin dulu sumbernya. Begitu sumbernya hilang, baru kita bisa olah sedikit demi sedikit supaya hati kita menjadi sehat. Kan tahapannya begini. Pertama hati itu kan sehat. Kemudian sakit. Kenapa? Dosa. Seperti apa namanya? Seperti kaca itu kalau kita pakai spidol titik gitu ya. Ya. Makin banyak itu makin gak kelihatan. Fungsi dan tujuannya nggak akan kepake untuk kaca. Yang tadi untuk ngaca nggak kelihatan karena saking banyaknya. Nah itu udah mati itu. Artinya apa? Nggak berfungsi, nggak terpakai. Tapi kalau masih sakit kan titiknya itu nggak begitu banyak. Walaupun masih kelihatan tapi udah gak sempurna. Ya sakit. Manusia yang sakit itu seperti apa? Saya terusin dalam apa-apanya. Contohnya apa? Ahli ibadah tapi maksiat juga dosanya masih dikerjakan. Masih mending nih ya. Ibadahnya juga rajin tapi dosanya juga itu sakit, belum mati. Kalau sudah mati, udah maksiatnya terus, ibadahnya nggak mau, itu udah mati. Tuh. Kenapa nggak pernah diobati? Dan yang pengobatan yang paling besar adalah mengingat kepada Allah. Inna, ya sesungguhnya, kullasyai, setiap sesuatu itu ada sokola. Sokola itu ada obatnya, pembersihnya. Wa inna sokola qulub, dan obat atau pembersih hati itu zikrullah, adalah ingat kepada Allah. Kalau zikir diartikan adalah ibadah termasuk istighfar. Tuh. Jadi sekali lagi istighfar juga belum tentu cukup kalau tidak dibarengi dengan berhenti dari dosa yang kita kerjakan, baik itu disadari maupun tidak disadari. Maka sekali lagi berlindunglah kepada Allah. Bahkan sampai baca Quran saja yang baik saja. Wa idza qara'tul Qur'an fasta'id billah. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, fasta'id billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah yang baik saja. Nabi sudah katakan, Allah sudah katakan suruh berlindung kepada Allah. Apalagi yang tidak baik. Itu paham enggak kira-kira? Ya. Itulah penyebab hati itu mati, hati itu keras, hati itu tertutup dia, walaupun matanya terbuka karena barangkali ada dosa yang masih kita kerjakan. Maka banyak-banyak istighfar dan tinggalkan barangkali yang menjadi penyebab kita berbuat dosa, tinggalkan sedikit demi sedikit. Gak bisa langsung, sedikit demi sedikit.
insya Allah hati kita akan menjadi hati yang sehat. Cirinya apa hati yang sehat? Minimal begini Bu, ketika dia dinasehati ataupun mendapat ilmu, dia terima, kemudian dia kerjakan. Kalau belum dia kerjakan, itu ciri hati yang sehat. Tapi kalau hati yang sakit, masuk kuping kanan, keluar kuping tuh, benar gak? Ya, tapi ada lagi yang lebih parah. Kalau hatinya bukan cuma sekedar sakit, mati. Ngapain dengerin dia? Ilmunya kagak ada. Benar gak? Belum ibadahnya belum mantap, belum cakep. Ngapain? Kadang-kadang apa? Gak mau hadir di majelis taklim, gak mau nuntut ilmu. Ada baru begitu. Dia mah apa? Anak baru kemarin. Ada Pak. Ya. Begitu tuh yang lebih mengerikan. Itu seperti sifatnya siapa? Sifatnya setan. Itu lebih menakutkan. Karena setan itu kan bukan ahli maksiat, tapi yang menjerumuskan dia apa? Sombongnya itu yang lebih mengkhawatirkan. Itu karena apa? Hatinya mati. Tuh. Ada Pak Bu. Ya. Kira-kira udah Bu? Cukup ya? Ya itu jadi cari sumbernya Bu. Kira-kira ada nggak perbuatan dosa yang masih saya kerjakan? Nah itu dicari, kemudian kita tinggalkan sambil bermohon istighfar dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik wa dinik. Dalam sujud kita boleh, khususnya dalam salat sunnah, baca. Mau di sujud pertama kayak sujud kedua, sujud terakhir, baca. Karena yang namanya sujud itu nggak harus di sujud terakhir. Karena setiap sujud baik dari awal sampai akhir itu adalah aqrabu, waktu-waktu paling dekat, maka mustajabah minta doa kepada Allah. Ya, paham ya? Kira-kira sudah cukup ya? Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir neraka. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata khilaf dari lisan saya yang barangkali menyakiti jamaah Bapak Ibu sekalian. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya, dan pulang dari sini insyaallah Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, pahala yang besar dan keberkahan dalam umur kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang istiqomah hadir terus di Ta'lim Ahad Subuh di Masjid Jami'at Taqwa. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.